Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah User Experience kami yang berjudul Go Apotek menggunakan desain sprint. Anggotanya terdiri dari Dimas Rifki, Muhammad Muslimul Afif, dan saya sendiri Marnia Rina. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rizky Mechandra ST MSc. Desain sprint merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membuat suatu produk dengan menggunakan design thinking dalam waktu 5 hari. Desain sprint ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan understand, di mana tahapan understand ini yaitu mengumpulkan informasi atau masalah-masalah yang dirasakan oleh user agar tim paham masalah apa saja yang dirasakan oleh user sehingga tantangan apa juga yang harus dihadapi oleh tim. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang hari pertama di mana kami mendapatkan permasalahannya yaitu user kesusahan untuk mencari obat yang dibutuhkan dikarenakan kurangnya stok obat yang ada di rumah sakit, klinik, dan apotek terdekat. Kemudian user kesusahan untuk mencari apotek yang ada di daerah-daerah kecil. Kemudian user kurang paham tentang penyakit dan obat yang harus dibeli, dan user merasa kesusahan untuk melakukan konsultasi dengan dokter karena butuh beberapa hari untuk melakukan konsultasi dengan dokter karena jadwal yang padat dan situasi pandemi pada saat ini. Kemudian tahapan yang kedua, hari kedua yaitu pivot. Pada tahapan ini merupakan tahapan untuk mengumpulkan ide-ide sebanyak mungkin dari permasalahan yang ada pada tahapan understand. Setiap tim akan mengumpulkan ide masing-masing sehingga proses pivot bisa digambarkan menggunakan affinity map. Pada tahapan ini, Dimas mengambil ide yaitu membuat sistem penjualan untuk apotek secara online. Kemudian penggunanya yaitu pembeli dan penjual. Kemudian penjual dapat mendaftarkan apoteknya dan menambahkan jumlah stok. Dan yang keempat yaitu penjual dan pembeli harus mendaftarkan terlebih dahulu untuk mengakses menu yang lainnya. Kemudian ide dari Afif yaitu membuat suatu sistem konsultasi dengan dokter yang mana penggunanya yaitu pasien dan dokter, dan fiturnya terdiri dari fitur chat dengan dokter dan dokter juga dapat memberikan resep obat yang dibutuhkan. Kemudian ide dari saya yaitu membuat sistem penjualan obat-obatan di apotek atau klinik berbasis Android. Kemudian terdapat fitur konsultasi online dengan dokter. Kemudian dapat membeli obat di semua apotek atau klinik di Indonesia secara online. Kemudian penggunanya yaitu pembeli, dokter, dan penjual. Dan pengirimannya juga bisa menggunakan Gojek, GoCar, kemudian DNT atau JNE. Pada tahapan selanjutnya yaitu pada hari ketiga yaitu tahapan convert, di mana pada tahapan ini tim akan mengambil ide akhir dari tahapan pivot. Pada proses convert dapat dijelaskan menggunakan affinity map juga. Nah, pada tahapan ini pada screen yang pertama situasinya yaitu pada login di mana pengguna dapat mengisi data login seperti email, password. Jika belum mendaftar maka terlebih dahulu untuk melakukan registrasi. Kemudian aksinya yaitu klik tombol registrasi dan akan pergi ke halaman registrasi akun atau screen yang kedua, di mana pengguna dapat mengisi biodata nama depan, nama belakang, kemudian email dan password. Dan aksinya yaitu klik tombol registrasi. Selanjutnya akan pergi ke screen ketiga, di mana pengguna berada di halaman login, yang mana pengguna dapat mengisi data login, kemudian seperti email dan password. Selanjutnya aksinya itu klik tombol login. Kemudian pada screen keempat, pengguna berada di halaman beranda, di mana pengguna dapat melihat obat rekomendasi, kemudian mencari obat dengan memasukkan kode dari obatnya,
seperti nama, kemudian melihat keranjang dan akun, dan terdapat fitur chat dengan dokter. Pada screen keempat ini aksinya terdiri dari 4, yaitu tombol akun saya, di mana akan pergi ke screen kelima, di mana pengguna berada di halaman akun yang dapat melihat merubah order, kemudian mengubah alamat pengguna, kontak, informasi dan password, kemudian logout. Kemudian pada screen keempat ini terdapat aksinya klik tombol keranjang dan akan pergi ke screen ke-6, di mana pengguna berada di halaman keranjang. Kemudian pengguna dapat melihat semua obat-obat yang telah dimasukkan ke dalam keranjang. Pada screen keempat ini juga terdapat aksi klik icon chat, di mana pengguna akan pergi ke screen ke-7 di halaman chat, di mana pengguna dapat melakukan konsultasi dengan dokter. Kemudian pada screen keempat ini terdapat aksi untuk pencarian, di mana pada screen keempat ini pengguna dapat memasukkan nama untuk mencari obatnya, dan klik ikon pencarian dan akan pergi ke halaman screen ke-8, di mana pengguna berada di halaman hasil pencarian. Di sini pengguna dapat melihat detail obat yang telah dicari. Kemudian aksinya yaitu klik tombol detail dan akan pergi ke halaman screen ke-9, di mana pengguna berada di halaman detail obat yang pengguna dapat mengirim pesan kepada penjual, kemudian membeli produk dan menambahkan ke keranjang. Jika pengguna ingin membeli, maka klik tombol beli dan akan pergi ke halaman checkout, di mana pengguna dapat mengisi voucher jika ada, kemudian pilih jasa pengiriman dan merubah alamat. Kemudian klik tombol lanjut dan akan pergi ke screen ke-11, di mana pengguna berada di halaman metode pembayaran, yang mana pengguna dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan dan melihat harga pengirimannya. Kemudian pengguna akan mengklik salah satu metode pembayaran dan pergi ke screen ke-12, di mana pengguna berada di halaman pembayaran dan pengguna dapat melihat detail pembayarannya. Kemudian klik tombol bayar dan akan pergi ke halaman daftar belanja, di mana pengguna dapat melihat list daftar belanja. Kemudian aksinya klik salah satu list belanjanya dan akan pergi ke screen 14, di mana pengguna berada di halaman riwayat belanja dan pengguna dapat melihat rincian belanja. Kemudian aksinya yaitu klik tombol kembali. Selanjutnya yaitu tahapan yang keempat, yaitu prototype yang akan dijelaskan oleh Afif. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bagian demo sistem atau demo aplikasi. Nah, ini merupakan semua tampilan atau rancangan desain aplikasi yang telah kami buat, yaitu ini merupakan prototipenya. Ini merupakan prototipenya, sudah terhubung ke masing-masing fungsi sistemnya. Oke. Baik, langsung saja. Untuk fungsional sistemnya itu sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian saya akan menemukan sistemnya secara langsung. Bagaimana pengguna tersebut bisa menggunakan aplikasi atau alurnya itu apa saja sih? Oke, baik, langsung saja saya akan presentasikan dari demo prototype yang telah kami buat. Sebelum menggunakan aplikasi, pengguna diwajibkan terlebih dahulu untuk melakukan login dengan mengisi email dan password. Jika pengguna tersebut belum terdaftar akunnya, maka diharuskan untuk melakukan registrasi, yaitu dengan cara kita klik menu registrasi, kemudian kita isi form registrasi akun. Setelah kita selesai mengisi form registrasi akun, kemudian kita klik registrasi untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, setelah akun tersebut melakukan registrasi, maka akan otomatis terdaftar akunnya. Nah, selanjutnya
setelah akun terdaftar, kita masukkan saja email, password sesuai yang kita inputkan di registrasi sebelumnya. Kemudian kita klik login setelah mengisi email dan password, maka akan masuk ke halaman utama pada aplikasi GoUp Farmasi. Nah, pada halaman awal aplikasi GoUp Farmasi menyediakan fitur-fitur, yakni fitur pencarian obat, fitur kategori pelayanan, kemudian rekomendasi obat untuk pengguna sesuai dengan nama obatnya dan harganya dan jenis obatnya itu apa. Contohnya di sini kata Flam, yaitu kategori obat sakit gigi yang harganya Rp26.400. Nah, di sini juga terdapat menu beranda, keranjang, dan akun saya. Pada aplikasi GoUp Farmasi juga menyediakan fitur chatbot langsung kepada dokter. Nah, fitur chatbot ini bertujuan untuk apabila pengguna itu mengalami keluhan atau ingin melakukan konsultasi langsung jika adanya salah obat atau misalkan pengaduan langsung jika pengguna tersebut mengalami gejala apa, sehingga kita dalam melakukan pembelian obat itu tidak salah. Nah, kita contohkan saja, kita klik icon pada gambar komentar. Nah, ini merupakan kolom komentar atau komen chat untuk pengguna dan dokter. Nah, di sini pengguna dan dokter bisa berkonsultasi langsung atau bisa chat timbal balik, yaitu dengan cara kita inputkan saja atau kita klik chatnya, kita masukkan, kemudian nanti akan dibalas dengan dokter. Setelah itu kita menanyakan apa keluhannya atau keluhan kita apa, kemudian rekomendasi obat, maka dokter tersebut akan menjawab, akan merekomendasikan obat tersebut. Nah, itu merupakan fungsi dari fitur chatbot, yang dimana fungsi utamanya yaitu untuk bertujuan konsultasi langsung dengan pihak dokter jika pengguna tersebut ragu atau mengalami keluhan jika melakukan pembelian obat, sehingga pengguna tersebut tidak salah dan memudahkan pengguna tersebut. Oke, selanjutnya pada fitur keranjang kita klik. Nah, di sini nantinya jika kita melakukan pemesanan dan kita klik checkout, maka akan masuk ke halaman ini. Nah, di sini masih kosong, kita kembali berbelanja. Untuk kita contohkan satu saja, kita melakukan pemesanan atorvastatin kalsium atau obat kolesterol. Kita contohkan saja pemesanan dari satu obat, yaitu atorvastatin. Kita klik. Kemudian pada tampilan halaman selanjutnya, di sini terdapat kategori obat, ya, di mana di sini terdapat obat kolesterol dan ini kode obatnya, dan ini rating obatnya. Kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu beli atau tambah ke keranjang. Jika kita tambah keranjang, maka akan otomatis tertambah. Oke. Baik, kalau misalkan kita ingin membeli langsung, kita cukup klik saja, kemudian kita pilih jasa pengirimannya, sesuai, yaitu atorvastatin kalsium, jumlahnya 1, kita klik, pilih, kemudian kita pilih Gojek karena jangkauannya kan satu, kita contohkan karena jangkauannya itu terdekat. Misalkan di tempatnya itu
jalan sesuai berantas. Kemudian di sini melakukan otomatis akan melakukan pengiriman melalui Gojek. Kemudian kita klik Gojek. Selanjutnya kita lanjutkan pembayaran untuk proses selanjutnya untuk melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya kita pilih untuk melakukan pembayarannya dengan apa. Bisa melakukan dengan OVO, Dana, transfer BCA, kredit. Nah, kita pilih saja untuk melakukan pembayarannya yaitu dengan cara menggunakan internet banking yaitu ePay BRI. Nah, totalnya 12.000, kemudian kita bayar. Maka akan tertulis di sini pemesanannya itu tanggal 1 Juli, kemudian kita klik saja. Nah, untuk status order, untuk rincian belanja di sini sudah tertera, dan status order di sini order tersebut sudah diterima. Nah, ini merupakan tracking dari pemesanan obat tersebut. Jika obat tersebut mengalami proses kendala di pengantaran, maka akan otomatis di sini pesannya akan muncul. Nah, oke. Ini merupakan tampilan dari rincian belanjanya. Kita kembali saja. Baik, kita kembali. Halaman utama. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita ingin menambahkan ke keranjang kurang lebih sana, kemudian kita lanjut, kita melakukan pemesanan, kita melakukan Gojek, melakukan pilihan Gojek, Grab atau via JNE untuk melakukan jasa pengirimannya. Untuk jasa Gojek tersebut, jika pengirimannya jarak di antara lokasi rumah kita itu pengguna tersebut dekat. Kalau misalkan stok obat tersebut habis, maka bisa melakukan pemesanan JNT kalau misalkan di luar daerah. Oke, sama saja. Klik. Oke, di sini merupakan tampilan dari profilnya. Ini beranda. Kemudian kita contohkan, ini adalah tampilan dari akun saya. Kita klik saja. Nah, di sini terdapat fitur-fitur dari fitur akun dari profil, yaitu order, alamat pengiriman, kontak kami, dan informasi ubah password. Nah, jika kita ingin mengubah profil kita, cukup klik saja gambar kolom icon pada email tersebut, maka akan otomatis muncul profil kita. Nah, jika kita ingin mengubahnya, kita klik ubah, kemudian kita memasukkan data diri kita. Kalau misalkan kita mau ubah, kita ganti saja. Setelah itu kita simpan, maka akan otomatis tersimpan. Nah, itulah tadi merupakan penjelasan dari fitur-fitur yang ada atau yang terdapat pada sistem aplikasi GoApp Farmasi. Nah, pembuatan GoApp Farmasi ini bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk melakukan konsultasi langsung dengan pihak dokter atau pihak apoteker dalam melakukan proses transaksi pembelian obat, yang bertujuan untuk tidak susah atau tidak sulit untuk jika obat tersebut salah. Karena di sini terdapat chatbot, jadi nanti otomatis kalau misalkan obat kita salah, maka bisa konsultasi ke dokter. Nah, itu saja dari penjelasan dari demo sistem. Saya kembalikan ke Dimas Rifki.
Baik, selanjutnya di sini saya Dimas Rifki Karyanto akan menjelaskan tentang mengenai validasi atau tes. Nah, pada tahapan validasi atau tes ini, tim akan melakukan tes terdapat prototipe yang telah dibuat kepada user. Pada tahapan validasi atau tes ini menggunakan User Experience Question atau UEQ dengan 26 pertanyaan dan rentang nilai dari 1 sampai 7 dan jumlah responden ada 13 orang. Nah, di sini ada contoh grafik nilai responden. Selanjutnya, analisa dan hasil. Berdasarkan penilaian menggunakan UEQ dengan 26 pertanyaan dan 13 responden, dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian UEQ berdasarkan grafik penilaian berada di atas rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa user merasa puas dengan desain yang telah dibuat berdasarkan kriteria pertanyaan yang telah dibuat. Dan proses desain sprint ini sangat bagus digunakan dalam mendesain suatu aplikasi atau sistem karena proses dari tahapan-tahapan yang saling berkaitan dan mudah dipelajari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.